Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam serial mata kuliah Ekonomi 3. Kali ini topiknya adalah regresi non-linear berganda. Setelah pekan lalu kita membahas soal regresi non-linear sederhana. Instruksi pembelajaran. Pokok bahasan pertemuan 12 adalah regresi non-linear berganda dengan mengubah fungsi pangkat yang umumnya terjadi pada fungsi produksi menjadi fungsi logaritmik. Regresi non-linear berganda terdiri atas dua atau lebih variabel bebas. Saudara diminta untuk menyimak konsepnya secara cermat dan juga contohnya menggunakan perhitungan software Excel. Kalau Anda sudah memahami bagaimana analisis regresi non-linear sederhana, ini tidak terlalu sulit untuk mempelajari topik analisis regresi non-linear berganda. Selanjutnya, saudara diminta untuk berlatih dengan soal yang diberikan. Latihan, meski dibolehkan saudara untuk berdiskusi dengan teman, laporannya bersifat individual. Dahuluan. Banyak fungsi dalam matematika ekonomi yang tidak linear. Fungsi produksi biasanya berupa fungsi pangkat. Kita tahu yang paling terkenal adalah fungsi produksi COP12 dengan fungsi pangkatnya. Analisis regresi dapat dilakukan dengan merubah fungsi pangkat menjadi fungsi logaritmik, jadi melinearkan fungsi pangkat dan mentransformasikannya ke dalam fungsi logaritmik. Di pertemuan 12 ini akan kita bahas analisis regresi nonlinear berganda, regresi nonlinear dengan dua atau lebih variabel bebas. Fungsi non-linear berganda. Fungsi produksi biasanya berupa fungsi pangkat. Fungsi produksi COP12 terkenal dengan fungsi pangkatnya. Fungsi Q sama dengan A kali L pangkat alfa K pangkat beta. Itu adalah fungsi produksi COP12, di mana Q adalah output, L tenaga kerja, K modal, A itu intercept, alpha itu elastisitas output dari tenaga kerja, dan beta adalah elastisitas output dari modal. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel, sehingga fungsi produksi Q sama dengan A, L pangkat alpha, K pangkat beta merupakan model dengan dua variabel bebas. Model regresi non-linear berganda, di mana produksi ditentukan oleh tenaga kerja dan modal dalam fungsi pangkat. Fungsi logaritmik berganda. Fungsi pangkat berganda I sama dengan A, L pangkat alfa, K pangkat beta dapat dianalisis menggunakan regresi dengan cara merubah fungsi pangkat menjadi fungsi logaritmik, natural logaritmik. I sama dengan A, L pangkat alfa, K pangkat beta dirubah menjadi ln Q sama dengan ln A plus alfa ln L plus beta ln K. Yang sebelah kiri itu fungsi pangkat, yang sebelah kanan ini menjadi fungsi linear. Dengan Excel saja kita dapat dengan mudah merubah nilai Q menjadi nilai ln Q, nilai L menjadi nilai ln L, dan nilai K menjadi ln K. Perhitungan koefisien regresi secara manual di sini mulai agak rumit. Saya cenderung menyarankan saudara menggunakan software yang tersedia untuk menghitung A, alfa, dan beta. Excel sangat
mudah digunakan dan biasanya tersedia di mana-mana. Baik, saya berikan satu teladan berupa data hipotetis, data produksi dan penggunaan tenaga kerja jangka panjang tahun 1986 sampai 1999. Ada 14 titik data yang di sini, mulai dari tahun 1986 sampai 1999. Q dalam ton, L dalam jam, dan K dalam juta rupiah. Contoh misalnya tahun 1986, Q-nya itu 17,51 ton, L-nya 27,44 jam kerja, dan K-nya 18,10 juta. Nah, data ini kemudian kita rubah ke dalam bentuk natural logaritmik menjadi ln Q, ln L, dan ln K dengan menggunakan Excel. Caranya mudah, kita ketik pada lembar kerja pada kolom Excel, ln dalam kurung angka yang mau kita rubah menjadi ln. Misal untuk ln Q tahun 1986, ketik saja sama dengan ln 17,51. Pada lembar kerja Excel ini kita buat demikian, ya, semua sel di situ. Kemudian dengan memerintahkan Enter, maka Excel akan merubah menjadi data ln Q menjadi ln Q, begitu juga data K dan L dirubah menjadi ln K dan ln L. Data selanjutnya siap digunakan untuk menghitung koefisien regresi menggunakan software Excel. Ini data produksi dalam bentuk ln Q, data penggunaan kerja dalam bentuk ln L, dan data modal dalam bentuk ln K tahun 1986-1999. Di sini misalnya kita lihat untuk tahun 86, ln Q-nya 2,86, ln L 3,31, dan ln K 2,9. Terus sampai tahun 1999 kita hasilkan data yang sudah dalam bentuk ln. Nah, menggunakan software Excel, data ini siap diolah untuk mencari koefisien-koefisien regresi. Ya, kalau saudara punya software yang lain, silakan saja digunakan. Saya cari yang paling mudah tersedia. Nah, ini kemudian dengan software kita tidak lakukan perhitungan secara manual, karena itu pasti akan butuh waktu yang lama. Nah, cukup rumit perhitungannya. Perhitungan koefisien regresi menggunakan software Excel untuk ln Q sama dengan ln A plus alpha ln L plus beta ln K dihasilkan satu intercept minus 32623. Alpha untuk variabel L itu 1,5168, dan beta untuk variabel K itu 0,4284. Kalau kita lihat berdasarkan statistik dan probability value, nilai A, alpha, dan beta itu secara statistik signifikan. Paling mudah kalau kita lihat dari probability value-nya. Kalau probability value lebih kecil dari 0,05,
signifikan untuk tingkat signifikansi 95%. Ini yang paling besar tingkat signifikansinya itu adalah variabel beta. Jadi dari situ kita hasilkan ln Q, ln A plus alpha ln L plus beta ln K. Kita ubah menjadi Q sama dengan A plus L pangkat alpha K pangkat beta. I itu adalah E, itu adalah bilangan natural, pangkat minus 3,2623 plus L pangkat 1,5168 plus K pangkat 0,4284. Kita hasilkan Q sama dengan 0,0383, L pangkat 1,5168, K 0,4284. Jelas ya ini 0,0383 itu dari mana? Itu adalah E pangkat minus 3,2623. Berapa angka E? Angka E itu adalah 0,7182. Anda bisa cari di bilangan natural. Ketemu ke situ. Saya kira ini cukup jelas, cukup mudah untuk bagaimana kita melakukan analisis regresi non-linear berganda untuk mencari koefisien regresinya. Baik, berikut adalah exercise untuk pertemuan di pekan 12. Berikut adalah data produksi padi di Indonesia tahun 1994. Saudara diminta untuk menghitung koefisien regresi tersebut, yaitu A, alpha, dan beta menggunakan software Excel. Ini adalah data tahun 1994 menurut provinsi. Ini data ini juga data hipotesis ya, dan data yang sesungguhnya. Dan saya modifikasi dari data statistik untuk keperluan exercise ini. Q adalah A kali L pangkat alpha, K pangkat beta, rubah ke dalam bentuk ln. Menjadi ln Q sama dengan ln A plus alpha ln L plus beta ln K, di mana Q adalah output, L penggunaan tenaga kerja, K penggunaan modal, A intercept, alpha elastisitas output tenaga kerja, dan beta elastisitas output modal. Kira demikian pertemuan kita untuk pekan ke-12 ini. Selanjutnya pekan ke-13 dan pekan ke-14 kita akan pelajari tentang analisis jalur atau path analysis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.